Ada seorang aktris namanya Ava, diperankan oleh Laura Basuki. Tentu dalam kehidupan sebagai aktris itu nggak segampang yang dilihat orang di depan kamera. Jadi yang kita ulik di sini adalah gimana sebenarnya lika-likunya di belakang dan gimana dia bisa mencapai ke titik sekarang. Tapi dalam prosesnya itu dia mengalami satu rasa yang namanya kesepian dan dia belum pernah percaya sama cinta. Dan dia ketemu sama dua orang, satu seorang aktor, satu bukan seorang aktor dan bahkan nggak ngerti dunia acting, tapi gimana nanti dia memilih siapa di antara yang dua itu akan mengisi kekosongan hati. Iya, proses pendekatan ke raga ini butuh proses yang sangat berbeda sama Pintu teater keluar saya. telah Tapi dibuka. saya Para penonton yang telah ada memiliki workshop dan karcis juga dipersilakan kalinya saya memasuki ruangan bisa teater. sama Laura. Mohon perhatian Anda. Pintu teater keluar telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan untuk memasuki ruangan teater. Karena karakternya ini kan ada yang menarik bahwa karakternya tuh sangat multi layer gitu ya. Kita bisa lihatlah posternya, nanti dijelaskan harus nonton filmnya gitu kalau mau tahu detailnya. Tapi bahwa menarik bahwa saya dipercaya lagi sama Baika, dipercaya sama Angga untuk memerankan tokoh yang lagi-lagi punya approach yang mudah-mudahan berbeda gitu ya approach-nya. Mungkin yang paling menantang sebenarnya bagaimana memenuhi ekspektasinya Ika Natasha dan Angga Bima Sasongko terhadap karakter ini. Terutama Baika karena saya udah sering banget ada di muncul sedikit-sedikit lah di novel-novel Baika yang lain. Jadi agak waduh gimana ya gitu. Mungkin itu yang lebih menjadi challenge kan untuk mencari oke ini approach-nya apalagi ya yang bisa saya tawarkan sebagai pemain gitu untuk tidak mengecewakan penulisnya, tidak mengecewakan sutradaranya dan produsernya gitu. Apa nih, dan tidak mengecewakan lawan main kayak hebat-hebat ini gitu kan. Jadi ya itu ya untuk PR itu yang coba saya kerjakan. Not really kalau saya ya maksudnya ada beberapa yang sangat dekat tapi ada beberapa yang memang ya beda. Kayaknya kalau sama Ciko sama Laura udah kenal ya, walaupun saya baru Baru satu ini nih. baru ini apa? Baru ini ya. Oh iya, ini pertama kali saya bareng sama Ciko Jericho. Tapi karena udah kenal lama, nggak ada kesulitan sama sekali sih dalam membangun chemistry sama pemain-pemainnya sama Laura gitu, sama Sheila gitu kita udah sering. Sila gimana? Langsung chemistry sama Kak Laura sih mungkin kesulitannya karena Kak Laura tuh cakep banget ya. Kayak Wow. dari sebelah Angel ya kan? Iya, aku tuh kadang kayak harus Silau gitu ya? harus seperti sahabat yang kayak ngasih tahu semuanya tuh harus straightforward, tapi melihat mukanya dia yang angelic itu kayak aduh nggak tega gitu. Jadi mungkin kesulitannya itu, tapi selain itu sih Kak Laura sangat terbuka banget, jadi nggak ada kesulitan yang berarti untuk building chemistry. Sekitar 32 hari shooting days. Iya. 32 hari. Seluruhnya di Jakarta. Iya. Iya. Dan kota-kota terdekat. Istri percintaan Wah, ibu sendiri dan mungkin drama percintaannya gimana kerasa bertiga? drama Reja, percintaannya Ciko, Mbak. Chemistry-nya yang dibangun. Drama percintaannya. Ya. Seorang Mas Rudi mungkin sangat realis sebenarnya. Iya, iya. Dilihat ini enggak. Iya. Jadi kadarnya itu cukup nggak berlebihan, nggak kurang gitu, tapi kayak ya kehidupan iya. realis. Gitu. Iya kayak susah-susah gampang kan kadang yang Justru itu yang ngebangun. susah. Karena kita harus realis mungkin. Iya. Pendekatannya sangat realis. Karena emang dunia yang dibangun di sini tuh emang dekat banget sama kayak gitu. Karena situasi ceritanya mungkin dreamy, Iya. tapi scenes-nya, feelings-nya itu pendekatannya sangat realistis gitu. Jadi Kita nunggu buat next lagi ya setelah itu mudah-mudahan internasionalnya bisa goals. amin, Amin. kita Thank you. amin. Seru ya. Seru. Oh, tidak terlalu jauh dari kehidupan Yang ada di para aktor-aktor, Iya. artinya selalu ada. Itu kan udah bukan dunia yang bisa dipisahkan antara
red carpet moment, kemudian Jadi lokasi brand syuting, ambassador. iya dan lain-lain. Itu ada komposisinya di sini gitu. Jadi kalau sejauh apa sebenarnya nggak jauh-jauh banget, mungkin peristiwanya aja yang tidak semuanya dialami oleh pemain-pemainnya sebagai seorang aktor gitu. Sebenarnya kan emang cerita ini kan emang diangkat kan kayak tadi udah dikasih tahu sama Mbak Ika di awal. Mbak Ika kan buat Heartbreak Motel ini kan melalui referensi observasi dari teman-teman aktor. Iya pasti sih, maksudnya kalau saya melihat kehidupan Ava gitu ya, itu kan represent ya ini bagaimana Mbak Ika kemudian mengolah cerita ini juga gitu ya waktu menjadi bukunya, karena saya ngobrol juga gitu, sempat tanya-tanya ke Mbak Ika dan segala macam, ngobrol-ngobrol. Rasanya kami para aktor tuh pasti tidak jarang menemukan suasana sendiri, bukan kesepian ya, suasana yang sangat sendiri, terus isolated gitu kadang-kadang. Itu memang bagian dari pekerjaan kami gitu. Artinya mungkin kita terlihat sebagai orang-orang yang sering travel kemana syuting di luar kota apa segala macam, tapi kan pada saat kayak gitu, di saat yang bersamaan sebenarnya kita juga explore amat misalnya, karena ada batasan-batasan yang kita mau tidak mau nggak bisa terobos itu gitu ya. Sometimes agak solitude aja gitu. Kayaknya kurang lebih sih nggak jauh berbeda ya. Apalagi kalau misalnya kita sudah memerankan sebuah karakter yang rasanya udah deket banget sama kita selama minimal 30 hari gitu, terus tiba-tiba harus berpisah, itu kan juga pasti ada kayak semacam kehampaan yang kita rasakan juga gitu, kayak punya teman dekat yang selalu barengan sama kita terus tiba-tiba dia hilang gitu. Jadi kayak gitu-gitunya juga pasti ada. It's a kissing scene. I'm not gonna go deeper on that. Jadi general aja. Maksudnya kita kayaknya udah terlalu sering deh meng-highlight kayaknya adegan kissing itu sesuatu yang sesuatu yang provocative. It's not. It's a kissing scene. Nothing big about it. Gitu sih. Harus nonton film. Sedikit ya. Nggak boleh. Ya. Lagi teman-teman. Wah, tentu saja semakin bikin pressure-nya semakin besar. Karena selain karakternya juga menurut Mbak Ika lovable sekali ternyata untuk pembacanya, jadi aku semakin tertekan. Terus juga harus acting bareng sama Kak Laura tanpa reading, itu apa sih lumayan stres ya. Tolong Mas Angga jangan lagi-lagi kayak gini. Cuman lagi-lagi kayak Mas Angga juga helpful banget, Mbak Ika juga ngasih support, Kak Laura juga sangat thoughtful sekali. Setiap scene tuh kita pasti diskusi dulu enaknya gimana. Jadi ya stres dan tertekan tapi dijalani aja, namanya hidup gitu. Saya mungkin nambahin sedikit aja bahwa Heartbreak Motel ini adalah sebuah film romantis dengan pendekatan yang berbeda dari Angga Dwi Sasongko sebagai sutradara. Film ini berbicara cinta dan pilihan sebenarnya akan hidup seseorang dengan cara yang tutur yang akan sangat manis dan unik. Kalian semua akan tahu nanti kenapa ya ada tiga lensa yang berbeda mengcapture kehidupan tokoh-tokohnya dalam film ini. Ada lensa 16, lensa 35, kemudian ada yang digital gitu. Itu akan terlihat nanti di film. Saya jujur sebagai pemain, saya sangat merindukan film drama romantis yang seperti ini gitu. Jadi ya kita juga tidak 5 tahun terakhir mungkin drama cerita romantis tidak mempunyai banyak ruang, sebenarnya tidak terlalu banyak gitu, ada tapi tidak terlalu besar. Mudah-mudahan Heartbreak Motel ini bisa mengisi ruang tersebut dan menjadi tontonan yang diminati oleh masyarakat. Mungkin ditutup sedikit sama Kaika. Heartbreak Motel itu menyajikan, mungkin belum pernah ada yang nanya ya kenapa judulnya Heartbreak Motel gitu. Karena sebenarnya dalam hidup kita itu sering harus patah hati dulu, baru kita ngerti diri kita sendiri siapa dan gimana cara kita bangkit dan gimana cara kita memahami cinta. Dan dengan 3 lensa itu kita akan menemukan 3 sudut pandang yang berbeda yang akhirnya bertemu di ujung untuk mengajarkan kita semua cinta itu bisa semanis apa dan sepahit apa sih. Untuk jawabannya harus nonton filmnya di bioskop. Oke teman-teman, kita saksikan film Heartbreak Motel mulai tanggal 1 Agustus di bioskop.
kesayangan kalian. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke, hai teman-teman semua, jangan lupa saksikan film Heartbreak Hotel tanggal 1 Agustus 2024 di bioskop kesayangan kalian. Foto berempat boleh? Berempat boleh. Oke, lihat ke Arman dulu. Ke kanan boleh? Ke kanan. Aman, Mbak? Oke, tengah bawah. Oke, aman. Kamera saya dong. Ya, kamera saya dong.